Keluh kesah, alasan waktu tidak digunakan, ditunda-tunda hanya untuk hal yang membuang pikiran, bikin stres, overthinking gak berguna. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ada sebuah ucapan dari pikiran gue sendiri ya. Ini bukan, mungkin emang udah pernah diungkapkan namun beda kata ataupun sedikit beda arti tapi maknanya sama. Kemalasan hanya akan terjadi ketika kamu tidak mampu memanfaatkan keadaan. Kayak gitu aja. Sebagai analogi adalah ketika lu mengalami kesusahan dalam mengalami stres atau dalam mengalami fokus sesuatu yang ingin lu capai, atau semisalnya menjadi juara olimpiade atau ingin menjadi orang yang hebat di suatu bidang, atau lu bilangin janji kepada diri lu sendiri sebagai orang yang fokus benar-benar untuk bisa konsisten mengcreate berbagai informasi, mengkonversi berbagai ilmu yang selalu dapat dari berbagai YouTube. Tapi perlu diingat bahwa waktu itu terus berlalu ya. Waktu itu terus berlalu dan lu yang sekarang ini memohon pada waktu agar seandainya berhenti di masa lalu dan gue kembali sadar memfokuskan sesuatu yang ada agar bisa mengerjakannya tentunya, bukan hanya bisa membuang-buangnya seperti sekarang gitu. Di masa lalu begitu banyak penyesalan, begitu banyak depresi, menyesal kenapa gak menggunakan waktu sebaik mungkin, kenapa gak membuat value, kenapa gak mencerahkan bagaimana pola pikir, pandangan dan juga wajah, malah menggelapkan menjadi maghrib ya. Ini wajah gue gelap, ini auranya gelap gitu, minus berapa ribu atau berapa ratus ya, intinya gara-gara sebuah kesalahan yang dimana terus diulang-ulang, beralasan bahwa dengan adanya keadaan yang seperti ini gue gak bisa melakukan pembelajaran fokus yang efektif. Dan ketika diberikan keadaan yang bisa memilih mana yang mau dipakai untuk belajar, mana yang dipakai untuk buang-buang waktu, ternyata malah fokus sepenuhnya ke buang-buang waktu. Itu membuktikan bahwa fokus pikirannya bukan untuk mempelajari sesuatu yang begitu melelahkan, begitu tidak menyenangkan, begitu tidak membuat pikiran tenang, tapi hanya untuk membuat diri sendiri mendapatkan motivasi tertentu, yaitu dengan cara menonton berbagai film, berbagai anime atau berbagai penceritaan manhwa. Intinya ya tentang sesuatu yang memotivasi diri tapi tidak mengembangkan diri gitu. Contohnya kayak lu ingin menjadi orang yang mempunyai nilai nih, yang menjadikan bahwa hidup ini penting, yang menjadikan bahwa segala pemikiran itu pasti ada fungsi, segala tindakan itu pasti ada konsekuensi, dan segala perbuatan itu pasti akan ada pengorbanan, dan juga mengetahui bahwa sesuatu yang datang cepat pasti akan hilang cepat, yang datangnya lama pasti akan perlahan-lahan untuk hilangnya juga, karena proses itu kadang beriringan dengan hasil, dan hasilnya instan pasti prosesnya pun akan instan, dan hilangnya pun pasti akan instan. Gini, banyak ngomong ya tadi ya, banyak ngomong tentang mengenai apa itu antara sinonim atau antonim, perbedaan dan juga persamaan kata. Namun gini deh, kalau semisal memfokuskan pikiran hanya untuk memperjelas alasan, itu benar-benar tidak berguna sama sekali. Kenapa tidak berguna? Karena fokus pada alasan, mau sebagus alasan apapun, mau lu bilang takdir seseorang itu jalannya beda-beda, atau mereka yang diberikan kesuksesan mungkin diberikan cobaan yang berlebihan, atau mereka yang berani melangkah pasti akan mendapatkan langkahnya yang lebih berat. Itu sama seperti lu ketakutan ingin mendapatkan sesuatu padahal lu mau diberi. Contohnya mau diberi iPhone nih secara cuma-cuma, tapi pikiran lu malah memikirkan seandainya iPhone itu jatuh, seandainya iPhone itu dicuri, seandainya gue diamati oleh maling, kan gak mungkin, gak make sense. Otaknya gak jernih, paradigmanya aneh. Masa iya lu mau memiliki sesuatu malah memikirkan hal yang berlawanan, mau menghafalkan tapi memikirkan takut kelupaan, atau mau mendapatkan makanan tapi takut sakit, takut obesitas, takut kekenyangan, atau takut berbagai hal, kan gak mungkin. Biasanya lakuin dulu baru rasain setelah itu, bukan malah memikirkan perasaan yang sudah selesai melakukan dan juga baru menyadari bahwa yang akan dilakukan adalah salah. Itu salah total, salah besar. Kenapa? Karena sesuatu yang lu gak mulai tapi lu kebanyakan mikir akan hasil dan juga pencapaian, itu tidak akan bisa terwujud karena levelnya aja lu gak bener gitu. Naik tangga itu yang ada satu langkah demi langkah, mau itu 2 langkah juga boleh, mau itu 3 langkah boleh, tapi kalau sekaligus langsung ke 10, ke 5, mungkin tuh ke 100 bro, itu langsung lihat ke hasilnya, dan hasilnya pun gak bisa ditebak oleh pikiran dan otak lu yang dangkal, otak yang memikirkan kegagalan, otak yang memikirkan ketakutan. Gak bisa, it's no way in the brain close loser. Intinya adalah otak lu sudah tertutup
sudah menjadikan diri lu kalah gitu. Karena dengan melihat berbagai kesuksesan orang, lu terlalu membandingkan, terlalu fokus bagaimana caranya menjadi orang tersebut, padahal alasan lu adalah tiap orang memiliki takdir yang sama, atau alasannya beda. Pasti gara-gara semua orang itu pasti dengan mulainya beda, atau jalan hidupnya beda, atau prosesnya beda-beda, atau apapun itulah yang ada kata bedanya atau ada kata samanya atau ada kata, ya kalau malas lu gak usah ngomong. Kalau malas itu udah parah banget, itu gue juga udah gak peduli. Soalnya kalau malas pun gue udah benci. Jangankan sama kalian yang malas, itu sama diri gue sendiri aja kalau gue malas sangat benci sekali ya. Ngelihat tubuh yang banyak lemak, ngelihat tubuh yang kurang otot, ngelihat tubuh yang lemah, mau dibawa kemana-mana juga gak guna. Udah pikirannya gak dipakai lagi, gak punya otak, itu udah kesal. Jangankan kata gue juga, jangankan sama orang-orang, sama diri sendiri pun ada kesal banget itu. Cuman apakah keselnya harus ditunjukkan? Tidak, karena terkadang orang yang bisa mengendalikan emosi adalah orang yang diam ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau kejadiannya di luar dari kemampuan berpikirnya. Sama halnya dengan ketika tadi gue mendapatkan sedikit pencerahan dari Kak Karen. Terima kasih Kak Karen atas video yang dimana menjelaskan bahwa cara membagi waktu di sekolah dan juga cara membagi waktu SN. Karena emang benar sekali teman-teman, karena support system itu kalau kita berpikir pada alasan tadi, alasan itu bisa dimasukkan dalam support system ya, yang dimana ketika lu memikirkan bahwa dalam mengerjakan sesuatu lu harus punya dukungan, lu pasti tidak akan bisa mengerjakan. Karena apa? Karena dukungan yang mengerjakan, bukan lu. Jadi ketika lu ingin belajar sesuatu, contoh misalnya adalah OSN, tapi lu nya malah kepikiran tugas-tugas di sekolahan, berarti lu belum bisa membenahi diri sendiri. Jadi ibaratnya janganlah mencoba ikut campur dengan urusan dunia luar jikalau dunia yang ada di sekitaran atau dunia yang ada di dalam pikiran masih berantakan. Janganlah bercoba-coba untuk menjadi orang yang membangun jembatan jikalau langkah lu aja belum benar. Jangan menjadi orang yang melatih orang untuk berlari, menyuruh orang untuk sprint, atau menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang lebih ekstrim atau diri sendiri. Jikalau kamunya aja belum bisa untuk jalan, jikalau kamunya aja belum bisa untuk berenang, jikalau kamunya aja belum bisa untuk bergerak, untuk bernafas, untuk menghirup, ya simpelnya adalah jikalau lu belum bisa ngelakuin hal kecilnya dulu nih, jangan nyuruh sesuatu untuk melakukan hal besar, termasuk ke dalam diri lu sendiri. Kalau lu udah bisa nih hal yang kecil di sekitaran, sekiranya adalah di dalam pikiran dan juga di dalam perasaan, itu udah bisa dikendalikan dengan baik, tenang. Tentunya dalam beberapa bulan ya, bukan dalam beberapa jam. Kalau dalam beberapa jam dibuat tidur aja, bangun-bangun udah pusing, udah liar, udah nggak bener lagi pikirnya, udah pasrah, udah gak bisa, ya udah izin lagi, izin sakit, izin alasan ada acara apa-apa, jadi gak bisa gitu. Nah, kenapa tadi gue berterima kasih, karena dengan pencerahannya itu adalah kita tidak bisa dengan mengkritik ya. Sebenarnya ada banyak sih, mulai dari support system, mulai dari mengerjakan sekolah jadi sekolahan aja, takut di rumahnya kebentrok dengan pembelajaran, mulai dari metode belajarnya, jangan di buku, karena di buku fokusnya tinggi, takut ngantuk, yaitu dengarkan video sambil mencatat di YouTube, ya sedikit demi sedikit lah, gak perlu mikirin panjang lebarnya, kata gue yang di awal, gak perlu mikirin hasilnya dulu, kalau prosesnya aja gak bener gitu ya. Terus mindsetnya apa? Mindsetnya itu adalah pola pikir yang ditanamkan bahwa ketika ingin mencapai sesuatu pastinya butuh pengorbanan. Mau itu waktu, mau itu tongkrongan, mau itu teman-teman, lu pasti akan bisa menghiraukan, lu pasti akan bisa untuk tidak mempedulikan apapun yang mereka katakan jika lu fokus pada apa yang lu inginkan. Dan pesannya mau itu yang ikutan atau yang enggak, tetaplah hargai apa yang sudah kalian dapatkan, tetaplah terima kasih pada diri yang sudah berjuang, tetaplah merasa alhamdulillah kepada dirimu yang memberikan tekanan ya, walaupun enggak, entah itu ada yang dilakukan dan mendapatkan keberhasilan, alhamdulillah mencapai kebahagiaan. Dan jikalau yang tidak mendapatkan apapun karena lu tidak ngelakuin sesuatu, hanya memikirkan sesuatu, ya wasyukurillah juga, alhamdulillah juga. Jangan mengeluhkan sesuatu yang sudah hilang, karena pastinya akan memberikan tekanan, dan tekanan itu akan membuat hidup pun tidak nyaman. Dan janganlah memberikan sebuah cobaan jikalau diri lu sendiri belum pantas untuk mengerjakan cobaan itu. Ibaratnya jangan mengerjakan hasil ujian jikalau dalam menuliskan ujiannya aja belum benar. Jadi kalau mau ngisi jawaban,
pastinya kita harus mengerjakan ujian. Jikalau kita ingin mendapatkan kemenangan, pastinya kita harus merelakan pengorbanan. Apa-apa itu pengorbanannya, apapun itu. Oke, dia pengorbanannya holistik ya, nggak spesifik karena setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada pengorbanannya dari merelakan waktu nonton anime, kayak gue nggak bisa nonton anime lagi kalau ingin fokus, nggak bisa nonton Timothy Ronald, nggak bisa nonton motivasi berbagai hal, nggak bisa nonton manhwa. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin ada yang dari drakor, ada yang dari baca komik, ada yang dari tongkrongan, ada yang dari pacaran, atau dari yang ya banyak ya. Gue menghargai semuanya karena gue tahu dalam perbedaan itu pasti ada sesuatu yang penting. Tidak seperti gue yang kemarin, gue yang pakai baju biru yang terlalu memikirkan ke egoisme. Sekarang gue akan membuka pikiran alam bawah sadar, walaupun gue sadar bahwa gue bukanlah ketua, tapi gue adalah seorang pemimpin yang menjiwai dan mengarahkan bagaimana diri ini akan berakhir. Karena waktu itu selalu memberikan kebebasan, tergantung kamu mampu memanfaatkan. See you next time, kita ketemu lagi. Walaupun cuma sebentar, tapi pasti akan memberikan banyak manfaat dan juga perubahan pikiran. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.